Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya dan keberkahan dalam rezeki kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia, hendaklah kita harus selalu membersihkan diri agar kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Karena Allah yang Maha Kuasa, Maha Bersih, dan sangat menyukai kebersihan. Tujuan jin dan manusia diciptakan agar jin dan manusia mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzurriyyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Manusia diberikan Allah pikiran agar bisa memilih dan memutuskan. Banyak dari kita lupa akan tujuannya di dunia ini. Dan marilah kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah agar Allah selalu ridho atas apa yang kita perbuat. Mengutip dari ulama arifin, mereka berkata, dua kebersihan yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu kebersihan batin dan kebersihan zahir. Salah satu kebersihan batin adalah keikhlasan. Hendaklah segala perbuatan dilandasi oleh keikhlasan, niat yang bersih dan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat beriman, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim, panduan pegangan hidup bagi manusia, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu wajiblah kita selalu belajar mengenai keikhlasan, karena ikhlas salah satu syarat yang paling penting sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu bukan hanya sekedar tentang memberi, tak mengharap imbalan, atau menolong, tak berharap balasan. Sifat ikhlas itu bukan tentang memberi banyak atau sedikit saat kita punya ataupun ketika kita tak punya apa-apa. Karena ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding dan membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan yang lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding apa kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu meminta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika ketinggalan mendorongmu mempercepat langkah. Ikhlas itu
ketika kebodohan orang lain terhadapmu tak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa yang besar, ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta. Ikhlas itu gampang diucapkan, sulit diterapkan, namun tidak mustahil diusahakan. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, tak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas, ikhlas, dan ikhlas itu tak bisa dibuktikan dengan kata aku ikhlas kok, aku ikhlas kok, aku ikhlas kok. Ikhlas itu memberi tanpa menoleh lagi apa yang kita beri. Ikhlas itu berbuat baik meski tak seorang pun melihat. Ikhlas itu menolong tanpa mengharap pamrih. Ikhlas itu memberi manfaat tanpa mengharap pujian manusia. Biarlah Allah yang menyelesaikan sisanya. Subhanallah, sudahkah kita terapkan hal ini tanpa sepatah kata pun terucap? Wahai sahabat beriman, sesungguhnya semua manusia ditanyakan, apakah kalian ingin bahagia? Semua manusia, siapapun itu, ingin hidup bahagia. Kebahagiaan itu apabila kita dapat menyertakan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Allah selalu mendampingi kita dalam menapak hidup dan kehidupan yang semakin berat. Allah ada bersama kita dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Keinginan yang hendak kita capai dan itu tidak tercapai, maka kita akan dapat menerimanya dengan ikhlas dan dapat berkata bahwa mungkin Allah belum berkenan, karena kalau dikabulkan Allah kemungkinan besar akan membawa duka yang mendalam dan bukan kebahagiaan. Tidak sekarang, mungkin nanti kalau kita sudah siap. Itulah gambaran orang yang memiliki hati ikhlas. Karena ikhlas itu ada di awal dan ada di akhir. Akhirnya adalah keridhaan diri kita atas ketentuan yang diberikan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang ikhlas, niat yang ikhlas, dan ridho akan ketentuan Allah. Wahai sahabat beriman, semoga kita tak luput akan tujuan kita di dunia ini, mengabdi kepada Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam perilakunya. Wahai sahabat beriman, semoga ini menjadi renungan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.